langsung dibikin super meleot gitu Spiodaya bersama dengan satu buah single yang langsung dibikin romantis nih bersama dengan Malik di Essentials. Pas banget Kota Malang lagi yang namanya aduh gerimis-gerimis rindu gitu ya. Oke, sudah ada yang rindu dengan suara-suaranya yang sangat-sangat menghangatkan jiwa raga gitu ya. Spesial buat kamu hari ini datang nih langsung Bim Salabim. Jadi apa sekarang gitu ya? Ada Kak Daniar Dara. Halo, Dito. Hai, minal aizin wal faizin. Selamat Lebaran, Kak Daniar Dara. Lahir dan batin, vibes-nya adem dulu ya. Betul, habis betul. Ramadan. Kemarin kan fokus ibadah ya. Betul. Oke, kita libur ya. Betul Luar sekali. Biasa loh, kita fokus ibadah. Fokus ibadah sama nabung THR di rekening gitu kan. Tapi sekarang udah tongpes lagi kayaknya. Kayaknya sih. Yuk, semangat lagi untuk berjuang lagi Spiunda, karena kan kayaknya dompet sudah kembali ke Fitri juga ya Kak Daniar Dara ya. Kita mulai dari nol gitu ya. Betul. Balik modal lagi. Dan pas banget untuk Deep Talk hari Kamis ini Spia Muda tanggal 18 April 2024 kita bakal ngebahas tentang the power of forgiveness. Waduh, berat banget gitu ya. Seberat harapan orang tua ke kamu ya. Oke, kenapa sih ini penting banget? Karena tuh banyak banget kalau misal di usia-usia yang masih agak labil gitu ya, ada katanya sorry but not sorry, alias katanya sudah maafin kok kayak nggak tulus gitu. Nah, kita bakal bahas nih ketulusan dalam sebuah arti kata maaf. Oke, kita bakal introduction dulu untuk yang namanya kata maaf. Sebenarnya dari kata maaf sendiri artinya apa sih Kak Daniar Dara gitu? Sebenarnya kalau maaf, nih topiknya sangat relate karena kita habis maaf-maafan. Bener, ya, lebaran ya. Gitu. Kalau misalkan kita kemarin itu minta maaf bener-bener nih, kita minta maaf sama orang, apalagi orang itu yang bikin salah sama kita gitu ya. Kadang-kadang lebaran tuh agak membingungkan juga karena kayak orang ketemu setahun sekali tapi kita tetap minta maaf gitu ya sama beliau-beliau itu gitu kan. Agak canggung ya. Agak canggung sebenarnya kayaknya nggak ada masalah apa-apa gitu, tapi kita tetap secara formalitas minta maaf. Nah, secara formalitas minta maaf gitu ya, itu yang agak orang mungkin jadi nggak paham sebenarnya makna maaf tuh di mana gitu Nis. Benar. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kita dibilang memaafkan seseorang itu tuh sebenarnya apa sih maknanya? Berarti tuh ketika kita tuh kalau kita mau minta maaf, kita tuh mau melepaskan segala emosi-emosi yang khususnya emosi negatif ya, yang nempel di satu kejadian tertentu atau di orang tertentu, sehingga kita bisa mengambil emosi yang lain yang lebih positif terkait dengan satu orang atau satu kejadian gitu. Jadi kalau kita kayak mau mengganti, mensubstitusi emosi negatif ke emosi positif tuh harapannya kita benar-benar bisa memaafkan orang lain. Oke, jadi pas banget ya kalau semisal kita kayak ngisi BBM, kita mulai dari nol gitu ya. Betul banget nih. Bener Betul kan? bener sekali. Jadi kayak sudah let it go aja nih, melepaskan segala emosi-emosi negatif yang mungkin sempat menjadi istilahnya endapan-endapan dalam ulu hati kamu Spia Muda ya. Betul, nempel. Oke, nempel, betul banget. Baiklah, nah terkadang nih kalau semisal kita juga pernah melihat gitu ya kejadian orang minta maaf kayak maafin ya, oke. Jadi kayak sekedar formalitas saja gitu kan. Betul kata Kak Daniar tadi di opening Spia Muda. Gimana sih caranya kita harus bersikap supaya orang juga kayaknya oh tulus nih orangnya minta maaf gitu kan. Kita harus seperti apa nih kalau misal ada orang yang mengulurkan tangannya untuk meminta maaf kepada kita Kak Daniar? Oke, jadi keputusan untuk maafin orang lain atau enggak itu pure wewenangnya adalah di kita. Oke. Jadi misalkan kita dipaksa oleh formalitas ini ya, misalkan dengan adanya momen lebaran ini mau enggak mau pokoknya harus maafin ya orang-orang itu. Tapi ya kembali lagi ke hati nurani kita. Kita sendiri yang paling tahu apakah kita sudah siap untuk memaafkan atau belum. Kalau misalkan kita jadi orang yang udah siap belum ya memaafkan, berarti kita sudah accept atau menerima gitu ya, mulai menerima bahwa apa yang terjadi di kita nih di masa lalu yang mungkin menyakitkan, yang mengandung emosi-emosi negatif tadi, itu menjadi sebuah pembelajaran lah, kita bisa ambil hikmahnya gitu ya. Jadi kita mungkin udah bisa mulai menerima, akhirnya kita mau memaafkan. Tapi kalau ternyata kita yang mau minta maaf ke orang lain, satu hal yang pasti harus disiapkan dulu adalah kita mau mengakui kesalahan. Kalau kita mau minta maaf kan berarti kita tahu ya kita punya salah ya Nis gitu. Jadi kalau misalkan kita mau minta maaf nih sebagai muda, harus sadar dulu emang kita punya salah apa gitu. Dan kalau misalkan kita masih belum mau mengakui kesalahan yang kita lakuin, ya berarti yakin nih udah siap untuk minta maaf. Kan nggak ngerasa salah, kenapa harus minta maaf gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah tahu kita salahnya di mana, ya berarti itu udah one step ahead untuk siap untuk minta maaf.
Oke, betul banget ya. Jadi harus bisa untuk refleksi diri terlebih dahulu gitu ya. Apakah aku sudah dalam tahap yang tepat nih untuk bisa membuka hati, kemudian mulai dari nol lagi dan mau mengakui kesalahan dari diri kita sendiri atau mungkin dari orang lain itu juga gitu ya. Jadi pintu terbuka sangat-sangat lebar sekali. Tapi memang kalau culture-nya nih di Indonesia gitu, boleh nggak sih kita istilahnya aku kayaknya nggak bisa deh maafin kamu karena mungkin kamu terlalu fatal nih ke hati aku, misalnya kayak gitu nih. Secara culture, kalau secara agama pasti nggak boleh ya. Tapi kalau secara culture nih untuk keadaan Dara mungkin belum gitu, belum ikhlas gitu. Kalau secara culture mungkin nggak diungkapin kali ya. Tapi ya mungkin minta maaf ya. Ya udah aku maafin kok. Tapi mungkin aku nggak bisa lupa ya. Kayak gitu ya. Ada catatannya. Ada tapinya gitu kan. Tapi kadang-kadang kan kata-kata yang kita ungkapkan itu kan merepresentasikan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan gitu kan. Jadi mungkin secara budaya pasti memang ada ganjalan-ganjalan itu gitu, dan memang diperbolehkan karena tadi memutuskan untuk memaafkan orang lain itu wewenang kita sendiri. Dan kita tahu kapan kita siapnya gitu ya. Tapi harus sampai ke sana sebenarnya, karena kalau kita nggak sampai ke sana sebenarnya korbannya itu diri kita sendiri, karena yang membuat akhirnya kita merasa ada sesuatu yang harus dimaafin nih, itu tuh kita gitu. Jadi kayak itu tuh emosinya kita yang ciptain sebenarnya. Gitu. Jadi misalkan mungkin tidak setiap orang yang ada dalam situasi yang sama atau menghadapi orang yang sama itu mengalami kesakitan seperti kita gitu rasanya. Misalkan aku nih ngadepin Nisa, aduh aku sakit hati banget ya sama Nisa, terus level sakit hatiku adalah 10 gitu. Tapi mungkin orang lain di luar sana yang menghadapi Nisa gitu ya, mungkin level sakit hatinya cuma 2 atau 3. Faktornya banyak banget. Berarti kan yang harus minta maaf atau yang harus memaafkan adalah bukan Nisa, tapi aku yang bisa memaafkan Nisa karena aku yang punya sakit hati sampai 10. Gitu. Mungkin orang lain caranya beda lagi, karena kita kan nggak bisa nuntut orang lain untuk berubah ya. Betul. Gitu ya nih, misalkan aku nggak bisa nih pengen Nisa, harusnya Nisa tuh orangnya jadi nggak kayak gitu ya, supaya aku bisa memaafkan. Nggak bisa tuh kayak gitu. Makanya tadi tanggung jawab emosi adalah di diri kita sendiri gitu, supaya kita bisa lebih legowo, karena kalau kita udah legowo bisa maafin, yang enak tuh sebenarnya kita sendiri. Jadi mungkin kita nggak usah menunggu orang itu, kan kayaknya dia deh yang paling banyak salah, harus dia nih yang minta maaf ke aku. Nggak usah tunggu-tungguan nih Spia Muda. Kalau kamu sudah bisa untuk mengambil sikap dewasa, bisa melihat permasalahan ini secara bijaksana, nggak apa-apa kok untuk kamu memulai dulu gitu ya. Toh juga kalau semisal kamu terlalu banyak hal-hal yang mengganjal di hati, jatuhnya malah stres sendiri, overthinking sendiri kan nggak enak gitu ya. Betul. Nah jadi tapi kadang memang nih nggak segampang itu ya. Memang secara praktik kadang-kadang misalkan tadi konten sakit hatinya tuh gede banget. Misalkan kalau di skala tuh sampai 10, di atas 6 lah gitu, 6 sampai 10. Ya akhirnya mungkin agak cukup punya proses yang panjang untuk sampai bisa accept dan juga bisa sampai memaafkan. Jadi istilahnya times will heal juga gitu ya. Tapi harus bergerak juga. Betul. Jangan hanya mengandalkan waktu untuk bisa menyembuhkan, memaafkan, tapi harus ada sesuatu yang kita lakukan untuk benar-benar menyalurkan atau merepresentasikan bahwa kita mau belajar untuk memaafkan. Itu tadi the power of forgiveness, Spia Muda. Karena emang dampaknya banyak banget loh untuk diri kita sendiri sih. Tapi katanya nih Kak Dania Radera gitu ya, kalau kita istilahnya secara legowo bisa memaafkan orang lain, ini kita bisa meningkatkan kesehatan mental dan juga kedamaian diri. Apakah betul seperti itu? Betul banget. Karena tadi emosi itu kita yang ciptain ya, sebagai Muda dan juga Nisa. Jadi stimulus itu sebenarnya netral banget di sekitar kita. Jadi kalau misalkan kita mau memutuskan untuk merasakan kecewa, kita mau memutuskan untuk merasa marah, kita mau memutuskan untuk merasa kesal, itu ya kita tanggung jawab sendiri untuk mengelolanya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memutuskan untuk mau mengelola rasa sakit hatinya, ya kita harus bergerak sendiri, kayak dari aku untuk aku. Gitu. Karena aku tidak perlu melibatkan orang lain atau memaksakan orang lain untuk minta maaf duluan baru gue mau maafin lo gitu ya. Itu karena kan nggak bisa ya. Jadi kita belajar untuk fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan gitu. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita bisa menilai masa lalu, bagaimana kita bisa menilai apa yang sudah terjadi di belakang. Sehingga kalau kita mau merubah pandangan itu, merubah penilaian kita, merubah substansi emosi terhadap masa lalu itu, maka kita belajar untuk memaafkan. Dan kalau udah maafin ya jadinya enak dong. Lega gitu ya. Harusnya lega. Kalau belum lega berarti mungkin belum maafin. Ada yang ngeganjel nih. Masih ada yang ganjel ya kan? Betul. Kalau misal kamu sudah maaf-maafan, tapi masih ada sekitar kerikil-kerikil tajam di hati kamu, mungkin kamu bisa setuju dengan pernyataan, aku sih maafin kamu tapi nggak untuk melupakan. Nah kalau gitu konsepnya gimana tuh Kak Dania Radera?
Kalau lupa kan sebenarnya kaitannya sama memori ya. Nah, betul. Gitu ya. Tapi kalau misalkan memaafkan kan itu kan proses psikologis gitu ya, proses emosi untuk menerima satu kejadian yang mungkin memuat konten emosi negatif gitu kan. Nah, sebenarnya kalau melupakan emang nggak akan pernah mungkin bisa gitu. Kayak banyak banget klien yang nanya gini, misalkan gimana ya caranya supaya aku lupa gitu kan. Sebenarnya kayaknya dicongkel deh otaknya gitu ya. Karena udah terekam di otak kecil kita juga gitu ya Kak. Apalagi otak kita tuh suka banget menyimpan hal-hal yang negatif. Betul. Gampang banget mengingat itu gitu loh. Jadi kalau misalkan kita pengen lupa, semakin kita ingat semakin kita berusaha untuk melupakan, semakin kita ingat. Betul. Gitu. Jadi kayak misalkan kalau misalkan kita maksa banget untuk nggak mikirin gajah warna pink ya gitu ya. Jangan dipikirin gajah warna pink ya Nis gitu ya. Jangan dipikirin ya. Gajah pink gitu kan. Sama dengan halnya ketika kita justru memforsir otak kita untuk tidak memikirkan itu, memaksakan diri untuk tidak memikirkan itu adalah ya kita sia-sia ya gitu. Justru makin kuat gitu intensitas pikiran kita terkait hal tersebut. Jadi fokusnya adalah tadi menerima segala yang terjadi pada kita berkaitan dengan apa proses emosinya yang terlibat di dalam kejadian itu gitu. Dan itu macam-macam banget sebenarnya di masing-masing orang. Siap nih Asbia Muda. Karena memang banyak banget ya kalau misal statement yang mengatakan aku maafin kamu sih, tapi aku nggak bisa lupa nih kejadian yang kemarin. Nah, tapi nggak apa, semua itu butuh proses ya Kak Dania Radara. Yang penting kamu sudah one step ahead, dalam artian kamu sudah satu langkah baik untuk bisa menerima permaafan orang lain. Berarti kamu sudah mulai berdamai dengan diri kamu dan juga orang tersebut. Semisal nanti butuh waktu, butuh proses, nggak apa-apa, dinikmati aja. Yang penting hati kamu sudah setengah plong lah, istilahnya kayak gitu ya, setengah perjalanan. Agak berat kayaknya kalau semisal mau minta maaf gitu ya. Akhirnya terjadilah maju mundur cantik, minta maaf enggak gitu ya. Nah, kita tanya nih sama Kak Dania Radara, kenapa sih kita istilahnya selalu ada rasa keraguan yang timbul ketika hasrat minta maaf itu sudah muncul sedikit gitu Mbak? Ragu-ragu jatuhnya. Mungkin kita tuh takut dianggap kalah kali ya. Betul. Benar ya. Jadi kalau misalkan kita minta maaf tuh rasanya kan sebenarnya ketika kita sebelum kita berniat gitu ya untuk merelakan, memutuskan untuk menerima itu kan rasanya power and control itu kan ada di kita. Jadi aku yang masih kendalinya adalah di aku gitu. Aku yang masih merasa bahwa aku tuh marah banget sama dia. Aku masih merasa bahwa aku merasakan sakit hati atas dia. Sehingga kita tuh merasa punya power and control. Tapi ketika kita mau memutuskan untuk memaafkan orang lain, itu kita seolah-olah akan memindahkan nih power and control itu tuh ke pelaku ya. Yang seolah-olah pelaku, yang kita anggap sebagai pelaku. Sehingga kalau kita mau merasa nggak punya power lagi kan nggak enak ya Nis, pasti ragu ya gitu. Akhirnya jadinya kita agak ragu-ragu untuk mau memaafkan orang lain gitu. Makanya sebenarnya salah satu benefit yang harus kita sadari ketika kita memaafkan adalah harus yang berkaitan sama diri sendiri. Misalkan nih Nisa, ketika kamu sakit hati banget nih, Asbia Muda juga sakit hati banget nih sama orang lain, dipikir deh kira-kira ketika aku mau memaafkan ini orang, manfaatnya buat aku tuh apa ya? Gitu. Ada nggak sih manfaatnya? Mungkin belum ketemu jawabannya sekarang nih. Tapi misalkan nih aku sakit hati sama mantan aku gitu ya. Akhirnya adalah ketika aku punya pacar baru, aku tuh posesif banget. Karena mungkin aku tuh sakit hati sama perilaku yang terjadi di hubunganku yang kemarin, betul. Dan aku bawanya ke hubunganku yang ke depan. Nah, itu kan sebenarnya nggak enak ya gitu. Jadi sebenarnya ketika aku memutuskan untuk memaafkan mantanku, berarti kan aku accept masa laluku gitu ya. Aku berusaha untuk menerima masa laluku. Sehingga ketika aku menerima masa laluku, aku bisa menyadari bahwa masa lalu dan masa kini yang aku jalanin sekarang itu adalah dua masa yang berbeda. Gitu. Jadi aku tidak lagi mengait-ngaitkan hal yang masih bikin aku ganjal dan aku bawa-bawa ke masa sekarang yang which is dia udah bukan pacarku lagi gitu kan. Jadi benefitnya ketika aku mau mencoba menerima situasi itu, bahkan memaafkan dia udah melukai masa laluku, adalah dengan aku bisa menikmati momen hubunganku dengan pacarku yang sekarang. Itu kan benefit yang mungkin nggak akan ada hubungannya sama mantan kita gitu, nggak akan ada hubungannya sama orang lain. Tapi memang itu harus kita cari, karena kalau kita nggak menemukan benefit itu, maka kita nggak akan mulai-mulai untuk maafin orang.
Oke, pas banget nih Spia Muda. Jadi ini bukan urusan menang atau kalah gitu ya. Jadi betul ya kan, ini bukan pertandingan, bukan kamu kayak main monopoli Spia Muda, tapi yang pasti kamu harus bisa untuk berani maju ke depan. Istilahnya patah lama gitu ya. Yang masa lalu jadi pembelajaran saja gitu. Yang pasti kamu sudah punya keberanian untuk mulai maju dan memaafkan diri kamu sendiri tentang hubungan yang sudah berlalu. Seperti itu ya Kak Daniar ya. Oke, nah Betul. apa boleh nggak sih kita tidak selalu memaafkan orang lain dengan alasan tertentu gitu ya Kak Daniar ya, seperti mengalami PTSD atau mungkin trauma yang sangat-sangat hebat luar biasa gitu ya. Mungkin dia pernah juga dibully atau mengalami kekerasan, pelecehan mungkin bahkan kepada pelaku gitu. Apakah boleh? Karena takutnya kalau kita berhubungan dengan orang ini lagi nih, itu akan ke-trigger ya nggak sih Kak Daniar ya. Jadi kita mental kita agak terguncang juga kan. Bahkan Gimana, kalau Kak? PTSD itu sebenarnya tidak hanya ke orang pelakunya aja, tapi orang-orang yang setipe dengan pelaku pun kita akan merasa ke-trigger gitu. Itu bahaya kalau udah sampai PTSD ya. Jadi sebenarnya proses tahapan memaafkan itu kan prosesnya bertahap ya nih. Iya. Jadi misalkan dari ranah emosinya kita proses, habis itu ke sikap. Jadi kita tahu bahwa kita ternyata merasakan sakit hati, merasakan ketakutan, merasakan kekecewaan tuh kita tahu, secara emosi kita tahu. Terus kemudian secara sikap juga kita udah mulai ada nih sikap untuk memaafkan. Jadi kita merasa bahwa memang ada yang terjadi pada hidupku ketika memang masalah itu sudah masalah tuh yang menyakitkan itu misalkan ada di hidup kita gitu ya. Terus kemudian kalau kita udah mulai ke sikap, baru kita naik ke perilaku. Jadi kalau aku mau memaafkan, berarti apa nih yang harus aku lakukan sebagai tanda aku memaafkan. Jadi kadang-kadang banyak juga nih orang atau klien yang bertanya kayak, Kak, caranya maafin orang tuh gimana ya? Nah, maaf itu terlalu luas banget dan abstrak. Kayak gimana sih cara maafin? Ya minta maaf, mengulurkan tangan gitu ya. Terus misalkan ini ya cara minta maaf yang baik dan benar. Padahal sebenarnya proses dibalik kata-kata memaafkan itu tuh panjang. Ada perjuangan juga ya. Ada perjuangan, ada keniatan tadi, ada kemauan dari kita, kesiapan dari kita untuk mau memaafkan orang lain. Berarti sadar secara emosi, sadar secara sikap, baru sadar secara perilaku terkait dengan apa yang kita maafkan. Nah, kalau misalkan orang-orang yang mengalami PTSD misalkan, itu tuh kita pasti fokuskan ke arah emosinya dulu. Jadi misalkan apa nih sisa-sisa residu emosi yang masih kamu rasakan terhadap pengalaman yang menyakitkan atau yang membuat trauma itu gitu. Oh, ternyata aku masih ngerasain kesel, aku masih ngerasain marah, aku masih merasa sangat ketakutan ketika aku ke mana gitu, misalkan yang hal yang berkaitan dengan trauma tersebut. Oh ya udah, kita proses di situ. Dan itu normal ya? Normal sekali itu normal gitu. Ya? Jadi maksudnya tergantung ya, tergantung masing-masing orang. Tapi memang nggak bisa disamaratakan. Lagi-lagi ya Nis, tadi kayak ada orang mungkin ngadepin Nisa, ada yang sakit hatinya cuma 2, tapi ada yang sakit hatinya 10 gitu ya. Iya benar. Aku kayak jahat banget ya Nis. Contohnya ke Nisa gitu. Gak apa-apa, udah biasa. Udah biasa ya. Jadi kayak gitu. Jadi emang nggak bisa dinormalkan. Oh itu berarti normal ya, normal aja. Mungkin ada memang orang yang menghadapi satu situasi, ada yang dia sampai PTSD, ada yang nggak trauma sama sekali misalkan. Jadi macam-macam. Tapi intinya kalau kita sudah merasa terganggu akan satu hal, ya harus berproses. Gitu. Oke, baiklah. Nah, ini juga sering banget ditanyakan juga. Gimana sih Kak Nisa, mungkin Kak Daniar Derek, kita tahu bahwa orang itu udah tulus maafin kita. Karena kan terkadang cuman lip service doang ya. Maaf ya, oke deh Nis, aku maafin kamu gitu. Tapi kita nggak tahu, ini beneran tulus nggak maafin aku gitu kan. Kita pengen tahu gimana cara lihat ketulusan gitu kan Kak. Justru aku pengen nanya, kenapa pengen tahu banget orangnya tulus atau enggak? Nah, karena terkadang gini, kalau semisal kita di lingkungan sosial gitu ya, ketika kita sudah tahu bahwa kita dimaafkan, kan kita menjalin hubungan lagi dengan orang tersebut udah nggak canggung lagi. Oh berarti dia sudah memaafkan aku dari kesalahan yang dahulu. Tapi kalau aku ngelihat kayaknya dia nggak ikhlas deh, masih ada kecanggungan Kak. Ya ada gap gitu loh, mau mulai ngobrol lagi juga masih nggak enak. Jangan-jangan dia masih inget lagi, kayak gitu sih Kak. Untuk lebih merekatkan konektivitas lagi aja gitu. Oke, kalau aku sini sebenarnya lebih suka untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Oh gitu ya Kak? Yes, karena misalkan ketika kita pengen tahu banget nih orang tulus atau enggak ya, terus kita masa mau nanya sama dia gitu. Kau beneran gak sih? Iya, kau beneran gak sih? Kalau misalkan hubungannya sedekat itu, misalkan ya nggak apa-apa, nanya aja. Maksudnya ketika hal yang kita lakukan tidak semakin menambah kecanggungan, misalkan kita udah bestie banget nih dari kecil, dari newborn gitu misalkan. Jadi kita udah terbiasa deep talk gitu, misalkan ngomong kayak gitu, terus akhirnya kita ngobrol. Kamu sebenarnya udah maafin aku beneran gak sih? Ketika memang itu tidak semakin memperparah kecanggungan, ya gak apa-apa, lakuin aja untuk benar-benar tahu. Tapi ingat lagi, jawaban dari dia itu jangan sampai membuat
patokan tertentu akan sikap yang akan kita lakukan. Karena misalkan gini, aku mau maafin lagi ya, kita kembali ke contoh. Aku mau maafin kalau dia udah maafin aku duluan. Aku mau maafin dia ketika dia minta maaf duluan. Berarti kan kita sebenarnya belum menyadari ada benefit yang akan kita dapat ketika kita maafkan orang lain, karena kita nunggu orang lain berbuat sesuatu untuk membuat kita mau minta maaf sama dia. Padahal sebenarnya kan nggak gitu ya. Kalau misalkan kita tahu bahwa ada benefitnya untuk kita, pasti kita yang akan effort duluan untuk mau memaafkan orang lain. Gitu. Jadi kayaknya akan sangat capek ketika kita tuh tahu, ketika kita menggantungkan keenakan diri kita gitu ya, kenyamanan diri kita ketika tergantung bagaimana sikap orang lain terhadap kita gitu. Anggaplah kalau emang dia mau minta maaf, ya udah, itu memang dia mau minta maaf. Mau tulus atau enggak tuh wewenangnya dia. Yang penting ini sudah clear secara zahir ya, secara kita berhadapan nih. Aku sudah minta maaf, kita saling memaafkan. Udah clear ya Mbak ya? Clear, dan yang penting adalah apa yang kita lakukan adalah tidak memicu orang itu marah lagi gitu kan. Misalkan, tetap jaga sikap betul, karena kan refleksi diri ya yang utama tadi ya. Jadi misalkan ketika kita tahu bahwa kita melakukan kesalahan, kita tahu kita bisa minta maaf, kita tahu dia sudah memaafkan, dan berarti kan kita tahu salah kita di mana. Sehingga kalau kita tahu salahnya, kita kan gak akan ngulangin kesalahan yang sama. Kayak lagu kan. Jadi kita gak akan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Yang penting berarti ketika orang tersebut sudah memutuskan untuk memaafkan kita, ya jangan melakukan kesalahan yang sama. Jadi sudah dikasih kesempatan nih, dalam artian untuk kita taruh buka, istilahnya gak usah adu gengsi ya, siapa nih yang minta maaf duluan. Kalau misalnya kamu merasa lebih memulai duluan, gak ada salahnya juga ya Kak Dania Radara ya, saling saja nih Spia Muda. Kalau untuk kita nih, the power of istilahnya forgiveness, kita juga belajar the art of letting go juga ya. Dalam artian ya sudahlah, kita istilahnya dari nol lagi gitu ya kan, memasrahkan, mengikhlaskan segalanya. Tapi kan itu gak gampang ya Kak Dania Radara ya. Enggak dong. Yang paling cepat, yang paling bisa kita lakukan untuk istilahnya belajar memanfaatkan dengan damai kita. Nyongkel otak kayaknya. Agak sedikit lagi ya. Kayaknya itu yang paling gampang. Terus kadang tuh ada orang yang nanya, kayaknya hipnoterapi bisa deh. Iya gitu. benar hipnoterapi itu kayak banyak orang yang mau pakai deh kayaknya. Kenapa sih gampang? Karena kan mereka ranahnya di bawah sadar gitu ya. Seolah-olah kita nggak ada yang dilakuin. Kayak disetir gitu kan. Kayak disetir. Padahal sebenarnya paling enak justru memproses ketika disadar. Karena kan berarti kita dengan sadar memaafkan orang tersebut, atau misalkan kita dengan sadar mau melepaskan segala emosi negatif. Jadi the art of letting go adalah sadar dulu mau nggak untuk melepaskan apa yang mengikat tadi gitu. Makanya kalau kita masih belum mau menerima, itu sebenarnya akan sulit untuk bahkan memaafkan. Karena kita harus accept dulu situasinya gitu ya, accept bahwa itu sudah terjadi pada kita. Kalau kita udah mulai accept, kita bisa sadar emosinya gitu. Oh ternyata aku tuh kemarin marah banget, aku tuh kemarin sakit hati banget sama dia, oh aku tuh kemarin kecewa banget sama dia gitu. Ketika kita tahu emosinya, baru kita bisa fokus ke hal-hal yang bisa kita kendalikan tadi. Kalau kita masih menggantungkan diri kita pada hal-hal yang gak bisa kita kendaliin, which is misalkan sikap orang lain, bagaimana orang lain memikirkan kita, apa yang orang lain nilai dari diri kita ketika kita belum memaafkan, dan kita menggantungkan diri kita pada hal tersebut, ya gak letting go kalau kayak gitu. Jadi justru letting go tuh ketika kita bisa sadar bahwa apa yang harus kita pegang dan apa yang harus kita lepas. Yang kita lepas ya itu harus ada benefitnya buat kita lagi-lagi sih. Baiklah, udah makin pinter ya gimana cara manfaatkan dengan sangat-sangat efektif Spioda. Jadi sudah istilahnya balik lagi ke nol situasinya, harus bisa untuk ikhlas dengan keadaan diri sendiri gitu ya. Yang berlalu sudahlah, biarkan berlalu, kita langsung fokus ke masa depan. Dan kalau semisal nih kamu ada ganjalan-ganjalan di hati, ya it's okay juga untuk kita istilahnya bicara dari hati ke hati juga ya. Betul. Dengan sang sahabat tersayang, pasangan juga, nggak apa-apa, kita saling tarabuka. Yang pasti ini memaafkan adalah istilahnya tujuannya untuk kebaikan kita bareng-bareng gitu ya Kak Dania Radara ya. Satu lagi Nenis, jadi tahapan terakhir dari memaafkan adalah ketika kita kalau udah mau cerita sama orang tuh biasanya udah gak pakai nangis-nangis. Oh iya betul. Gitu kan. Berarti kan tadi konten emosi di utama tadi tuh udah terganti. Ya udah terganti. Nah terus di next stage-nya adalah ketika kita udah bisa mengambil hikmah dari kejadian tersebut. Itu tuh tandanya udah kita mulai bisa menerima dan memaafkan. Jadi kalau misalkan dulu nih kita cerita itu tuh nangis-nangis banget gitu ya. Oh aku disakitin segala macam. Tapi sekarang kok udah mulai enak ya ceritanya.
udah mulai nyaman untuk mengungkapkan itu. Kalau dulu mungkin denial banget, kita nggak mau bahas itu, udah nggak usah dibahas misalkan kayak gitu. Tapi kalau sekarang iya nggak apa-apa, kita cerita itu dengan tidak ada konten emosi yang negatif, udah nggak nangis-nangis, udah nggak marah-marah gitu misalkan. Oh ya, itu udah mulai bisa naik tahap lagi. Naik tahap lagi adalah ketika kita bisa mengambil hikmah. Oh, kalau tidak ada kejadian itu, maka aku tidak akan menjadi pribadi yang seperti ini sekarang. Nah, itu udah yang ujung banget untuk setelah acceptance bahkan gitu. Udah jadi, level paling atas lah ya. Atas. Semoga kita selalu bisa mencapai itu dari setiap segala situasi yang tidak mengenakan yang pernah terjadi pada kita. Oke, amin. Luar biasa banget nih, sudah makin adem gitu ya. Momen lebaran pas banget kita bahas tentang the power of forgiveness. Betul banget Setia Muda bahwa kita ketika sudah menerima segala macam situasi, udah mulai kuat gitu ya, membicarakan kesalahan di masa lalu, kemudian bisa bertumbuh juga dengan pengalaman yang sudah kita lewati. Meskipun sangat-sangat super pahit, is okay gitu ya. Yang pasti kamu sudah punya kekuatan untuk memaafkan diri sendiri dan juga orang lain. Oke, terima kasih banyak Kak Dania Radara. Nggak terasa sudah 30 menit. Kita bakal jumpa lagi di Deep Talk minggu depan. Tapi kayaknya beliaunya sudah kembali ke Jakarta ya. Jadi kita bye. Yang penting kan suaranya tetap mengudara. Benar. Kalau gitu nih harus pamit. Kak Dania Radara juga. Bye-bye. So, Thank you. See you di Deep Talk selanjutnya. Bye-bye.